Di kepalaku ada taman penuh gulma. Rumput meninggi menaungi, sulur merambati dinding, jendela tanpa cahaya, hilang makna. Lama aku menyukai sesak, terbiasa sampai kutemukan foto piknik berwarna-warna. Tanah keras, tangan perih, melawan busuk demi pernah dan harap. Menjamumu di taman di kepala. Halo, aku Aulia. Ini ceritaku tentang menghapus sosial media. Judul yang di awal itu bukan clickbait ya, karena aku benar-benar merasa kok sepertinya kemampuanku itu semakin berkurang, kok aku semakin bodoh. Dan ternyata fenomena ini juga dialami secara global karena dari Oxford Dictionary mereka memilih kata brain rot sebagai word of the year. Dan mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama ya di sini, di mana definisinya itu sendiri adalah loss of intelligence, terus kemampuan critical thinking yang menurun. Jadi kadang-kadang juga ada yang namanya brain fog. Jadi nggak tahu ya, kok kayaknya pikiranku tuh mushy aja gitu, nggak ada isinya gitu. Jadi kayak bengong gitu kan, dan juga attention span yang menurun. Dan menariknya hal ini sudah ada penelitiannya secara neuroscience, meskipun masih tahap awal ya, jadi belum ada hasil yang betul-betul definitif. Nah tentu saja penyebab utamanya itu adalah polusi ya, antara overconsumption, tetapi yang kita konsumsi itu adalah konten-konten yang low quality atau tidak challenging sama sekali. Dan memang awalnya ini tuh ada karena TikTok ya kan, dimana video TikTok itu sangat-sangat pendek. Tapi ketika seseorang memutuskan untuk tidak punya TikTok pun, misalnya aku nggak punya TikTok, tapi aku tuh tetap terekspos ke TikTok like konten gitu, recycle dari TikTok juga, misalnya dari IG Reels atau IG Stories di situ gitu. Dan ya secara tidak sadar pun ya sama aja ya, ternyata mau install TikTok atau tidak pun. Nah jadi di video ini aku ingin membahas bagaimana aku mencoba untuk supaya aku tidak terkena dampak brain rot ini dengan cara melakukan beberapa hal-hal. Analogi yang aku gunakan di awal itu adalah sebuah taman yang tadi ya penuh gulma. Kenapa nggak taman yang gersang? Karena sebenarnya otak kita ini bukannya nggak ada isinya gitu, tapi mungkin justru kepenuhan gitu, information overload. Dan aku pun sadar ya ketika aku jalan ke manapun atau ketika aku di kendaraan, hampir tidak pernah telingaku ini tidak mendengarkan sesuatu gitu. Selalu ada podcast atau selalu ada musik. Dan akhirnya bisa jadi kita overstimulated ya. Banyak informasi yang masuk ke dalam otak, tetapi informasi itu yang tidak benar-benar penting dan tidak benar-benar worth it juga untuk disimpan. Dan akhirnya yang aku lakukan beberapa minggu ini, aku mencoba untuk lebih banyak waktu untuk hening, yang pastinya ya bisa salah satunya dengan meditasi. Tapi cara yang sederhananya bisa juga kok hanya dengan jalan-jalan sederhana, tapi ya tadi gitu, nggak pakai headset. Coba dengerin deh suara-suara di sekitar kita, coba kita bener-bener perhatiin bagaimana cahaya kena ke daun-daun, kena ke dinding gitu. Hal-hal seperti itu membiasakan diri untuk lebih understimulated tadi gitu, dan benar-benar melihat. Bahkan aku ngerasa hal yang simple ya, jadi misalnya pagi pas mau masak, aku motong-motong bawang. Tapi pas motong-motong bawang itu tuh aku benar-benar fokus itu ke motong bawangnya, mungkin istilahnya mindful ya. Dan ternyata itu tuh membantu gitu untuk aku punya waktu hening sedikit. Dan memang bisa dibilang video in lowercase ini juga latihan gitu, makanya sengaja dibikin ya sederhana, nggak ada efek yang gimana-gimana gitu. Jadi kalau balik lagi tadi ke analogi yang penuh tadi, sehingga yang harus dilakukan juga adalah detox atau bersih-bersih. Kayaknya kita sama-sama harus admit ya semuanya di sini bahwa
Sebagian besar dari kita mungkin ada di masa dimana kita mengalami phone addiction atau scrolling addiction, yang dimana sisi negatifnya itu adalah seringkali kita jadinya nggak being fully present karena kita selalu fokus ke screen-nya. Entah kita mungkin itu lagi scrolling Instagram atau kita lagi chatting atau apapun itu gitu, yang akhirnya membuat kita nggak experiencing things in real life gitu, yang makanya tadi ketika aku bilang kok bisa ya motong-motong bawang experience-nya jadi beda atau makan gitu, karena biasanya aku selalu sambil ngedengerin sesuatu, entah itu podcast, entah itu mungkin sambil nonton series gitu yang aku binge watching gitu kan. Ya jadi akhirnya ini nyambung sama permasalahan soal dopamin. Kita tuh craving dopamin, sama seperti kita craving makanan ya. Jadi misalnya kan kadang-kadang kita suka, aduh pengen makan makanan pedes nih gitu, pengen bakso atau pengen makanan yang manis-manis. Nah sama otak kita juga bisa menginginkan dopamin seperti itu. Dan memang cara yang paling mudah itu adalah dari sosial media gitu. Entah kita bisa ketawa sedikit ketika ngelihat suatu video atau ya apapun itulah ya yang bikin kita atau dapat like gitu, dapat apapun, itu quick dopamine, yang sehingga yang terjadi adalah mirip sama addiction. Kalau misalnya si HP ini diambil gitu, coba deh sehari kita nggak nyentuh HP sama sekali, kan rasanya ada yang kurang gitu ya. Dan di situ juga posisi dimana aku tahu, oh kayaknya aku udah lumayan kecanduan ya sama si sosial media ini. Dan akhirnya bisa juga, kalau addiction itu kan kita suka ada withdrawalnya ya. Jadi ketika ininya diambil, si HP-nya diambil, kita juga jadi ngerasa banyak perasaan-perasaan negatif. Dan apakah apakah dopamin ini bisa positif? Bisa aja sebenarnya. Kalau misalnya kita kecanduannya kayak ya olahraga, asal jangan sampai berlebihan juga ya. Atau misalnya ikut lomba gitu, oh ketika menang kan sama gitu, ada a boost of dopamine juga. Tapi ya memang akhirnya semuanya itu lebih kompleks gitu, dan kita selalu ingin yang cepat, dan pada saat ini yang benar-benar bisa ada mengambil posisi itu adalah sosial media. Nah, kira-kira sebulanan terakhir ini aku sedang mencoba menerapkan satu konsep yang namanya digital decluttering. Ya, jadi kalau misalnya decluttering biasa kan fisik, misalnya kita bersih-bersih ruangan ya. Tapi kalau di sini kita mencoba untuk mengkurasi apa yang nantinya kita tonton. Dan ini juga salah satunya terinspirasi dari buku yang ada di awal tadi, judulnya Digital Minimalism. Ini karyanya Carl Newport, dan menariknya dia adalah computer scientist gitu. Dia belajar computer science di MIT, dan akhirnya dia merasa gitu bahwa banyak sekali ya yang buatan manusia ini akhirnya memberikan dampak yang negatif. Nah kalau sekarang aku tidak se-ekstrim menghapus account sosial media ya, karena ada beberapa orang yang memang se-ekstrim itu, tapi aku menghapus aplikasinya. Tuh, jadi aku hapus dan aku akan download, misalnya aku mau ngepost sesuatu nih di Instagram, baru di situ aku download, aku upload, tapi abis itu aku hapus lagi aplikasinya gitu. Yang konstan ada mungkin adalah YouTube ya, karena aku merasa masih butuh banget untuk nonton YouTube. Hal lain yang aku lakukan itu adalah mencoba untuk being analog. Jadi aku mulai melihat value dari sesuatu yang sifatnya itu single purpose gitu. Jadi nggak ada distraction. Misalnya untuk aku sendiri ya, aku sering banget pegang HP untuk ngelihat jam. Tetapi dari ngelihat jam itu ujungnya kok jadi panjang ya, gitu, kok jadi kemana-mana gitu. Jadi aku mencoba untuk beli jam yang analog yang bisa aku taruh di kamar. Terus aku juga beli timer, ya jadi aku lagi latihan untuk meditasi juga gitu. Jadi aku nggak perlu buka HP lagi nih gitu. Kalau aku mau meditasi ya udah kasih aja timer 10 menit, selesai gitu. Terus bisa juga kalkulator atau misalnya planner, kalau misalnya kalian ngerasa Google Calendar atau apapun itu kurang efektif ya, bisa juga pakai planner.
Dan aku suka lihat banyak video yang menariknya sekarang orang mulai kembali ke flip phone. Nah, aku nggak ikutan tren ini sih, karena ya itu kan berarti aku harus beli lagi kan handphonenya. Tapi aku juga mencoba untuk mencegah untuk lebih konsumtif. Jadi aku tetap pakai HP-ku aja. Aku tuh bangga banget sih, aku pakai Samsung S22 Plus itu udah dari tahun 2022 dan belum rusak sampai sekarang. Jadi aku pakai gitu. Tapi sejujurnya aku punya 2 HP. Dan ini works untuk aku ya caranya, di mana satu HP itu khusus WhatsApp dan apapun yang fungsional ya, misalnya kalender, Maps dan lain-lain. Satu HP lagi itu khusus untuk social media. Jadi di situ ada Instagram, ada YouTube gitu. Nah, jadi dengan punya 2 HP ini, aku benar-benar bisa membatasi gitu. Kalau daily aku cuma bawa satu aja, nanti kalau aku butuh aku lihat ke HP yang lainnya. Ya, jadi ini beberapa contohnya, tapi intinya sih kita harus bisa mencoba untuk mengkonsumsi apapun produk-produk digital dengan awareness atau mindfulness. Ini memang agak susah ya karena semuanya ini by design. Jadi kalau di bidang UX atau user experience itu ada yang namanya dark patterns. Nah, ini versi lebih ekstrim. Dari dulu tuh ada istilahnya behavioral design atau persuasive design, di mana tujuan utamanya itu adalah supaya user atau kita semua ini tidak mau buru-buru keluar dari aplikasinya gitu, atau malah menghapus aplikasinya. Jadi ada istilahnya juga hook di situ, pokoknya harus terus-terusan menggunakan itu. Contohnya yang paling sederhana adalah notifikasi di HP kita. Kenapa sih warnanya merah? Kenapa nggak hijau atau biru? Karena kalau merah itu ada sense of urgency gitu yang bikin kita pengen ngecek. Dan ini juga bisa kita lihat sama-sama ya, seberapa sering sih yang kontak kamu itu adalah mesin dibanding manusia gitu. Dengan adanya notifikasi sekarang. Kalau dulu kan ketika orang berkomunikasi misalnya telepon gitu, sudah pasti kan ada orang yang ingin berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau sekarang kebanyakan juga mesin gitu yang isinya mungkin ada promo atau apapun itu. Ya jadi agak beda. Kemudian juga sekarang rata-rata aplikasi itu pakai fiturnya infinite scrolling. Jadi bedanya kalau misalnya Google, misalnya kamu search di Google ya, itu kan ada pagination ya, ada halaman, ada 1, 2, sampai 10 gitu, dimana kamu udah bisa ngelihat sendiri, oh sekarang aku udah di halaman 5 nih, atau aku udah terlalu jauh, aku udah di halaman 10 gitu. Tapi kan kalau misalnya infinite scrolling, kamu nggak bisa ngeh ya di situ gitu. Jadi refresh gitu, ketika kita refresh terus ke atas, itu juga mirip sama mekanisme lever di slot di judi bahkan gitu. Jadi itu memang benar-benar diadopsi di dalam desain ini. Jadi yang aku lakukan gitu, aku mencoba untuk membatasi juga di situ. Salah satunya adalah dengan cara subscribe ke newsletter untuk tahu update. Jadi nggak mengharuskan aku untuk selalu buka sosial media. Dan aku juga turn off notifications untuk banyak hal, ya terutama push notification-nya. Dan intinya kita harus punya filter lah di situ ya. Jadi misalnya kalau WhatsApp, kalau grup itu semua juga aku archive sehingga aku bisa punya kontrol gitu. Kapan aku mau lihat si grup ini, dan akhirnya jadi lebih banyak yang gak kelewat juga. Karena misalnya kalau malam, oh ya aku mau cek aku scroll coba kira-kira ada informasi apa aja ya di grup gitu. Jadi mencoba untuk meminimalisir kontak yang tidak langsung tadi. Terus aku pengen balik lagi ke sumber dari semua ini, yaitu si konten short form. Kamu sadar gak sih kalau nonton konten short form itu kamu gak milih. Kamu gak pernah milih apa yang kamu tonton. Jadi semuanya dipilihkan algoritma, kamu tinggal swipe aja terus ke atas. Dan ini sama juga dengan fitur-fitur lainnya seperti autoplay, skip intro gitu, yang menyebabkan akhirnya kita tuh punya poor impulse control gitu. Jadi impuls kita untuk oke, aku harus stop di sini. Aku udah terlalu banyak nonton. Itu tuh jadi sulit sekali tadi gitu. Kita tuh benar-benar kesedot
ke dalam sebuah experience digital ini. Nah, beda juga kan kalau misalnya kita nonton ke misalkan YouTube ya. Oke, di situ memang masih ada beberapa video di home kita, tapi kita masih bisa milih sendiri. Oke, yang ini nggak menarik deh, aku mau nonton yang ini, ya kan. Tapi itu tidak terjadi di short form content. Bahkan konten yang muncul di FYP kita istilahnya, itu juga bukan dari akun-akun yang kita follow, ya kan. Karena memang dari desainnya TikTok itu seperti itu, dan ada temenku akhirnya yang cerita gitu ketika dia mengonten di TikTok itu orang-orang cenderung lebih gampang kasar gitu ya, atau lebih gampang ngebully orang di TikTok. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka benar-benar tidak punya ikatan emosional dengan orang yang membuat kontennya gitu. Mereka nggak tahu konteksnya seperti apa, mereka juga nggak tahu orang ini tuh siapa gitu, sehingga ya udah, ini orang muncul di FYP-ku dan akhirnya ada satu proses desensitisasi di situ, di mana lebih sulit untuk kita melihat sosok yang ada di layar itu sebagai ya sama-sama manusia juga gitu kan. Jadi secara tidak sadar hal-hal tersebut itu mempengaruhi bagaimana otak kita bekerja saat ini. Nah, di satu sisi aku juga senang sih ya, di Indonesia tuh sudah banyak long form konten yang oke-oke, terutama juga dari podcast gitu kan. Misalnya ada Endgame, ada Chronicles-nya Bagus Mulyadi juga, terus ada kelas pakarnya Malaka. Oh, sama aku pengen rekomendasi satu channel yang underrated, itu namanya Sabda Alam, itu juga bagus gitu ya. Jadi aku senang gitu, oh sekarang udah banyak gitu orang yang mencoba untuk battling si short form content ini, meskipun ya memang sih ya di Indonesia yang paling populer akhirnya sekarang masih podcast-podcast bertema horor. Salah satu faktor lainnya juga adalah karena kita sudah sangat terbiasa dengan segala kemudahan ini, dan banyak diskusi-diskusi itu terkait the price of convenience, di mana akhirnya gara-gara desain juga gitu. Di dalam desain ada istilah namanya good design. Nah, good design itu adalah sesuatu yang seamless. Seamless itu berarti si produk ini bisa membantu kita tanpa kita sadar bahwa kita sudah menggunakannya. Misalnya kalau payment gitu, oh one click gitu. Jadi kita nggak ada mikir-mikir lagi tuh, one click udah langsung barang itu datang di depan rumah kita. Dan kita manusia cenderung akan lebih sadar untuk bad design gitu, ketika sesuatu itu tidak berfungsi dengan baik karena ada disrupsi kan. Jadi misalnya, oh kita bingung ini cara buka pintunya gimana, cara buka toplesnya itu gimana gitu. Kita nggak pengen sesuatu itu jadi membingungkan. Nah, tapi dari segala kemudahan ini ternyata ada dampak negatifnya juga ya gitu, ketika otak kita jadi tidak terbiasa untuk mencari solusi. Ketika kita dikasih shortcut gitu, kita jadi nggak tahu gitu, kita jadi nggak punya knowledge dan nggak punya experience juga tentang gimana ya cara mengerjakan sesuatu, atau malah yang lebih penting buatku adalah kita jadi nggak tahu gitu bahwa kita tuh capable loh sebenarnya mengerjakan sesuatu tanpa shortcut gitu, dan otak kita tuh bisa. Jadi aku inget dulu, mungkin kamu juga pernah dengar cerita orang tua atau cerita kakek nenek ya, di mana mereka tuh bikin mainan dari pelepah pisang, dari jeruk bali, apapun gitu. Pokoknya sisanya itu imajinasi gitu ya. Jadi kita mencoba untuk banyak mengisi ya sesuatu yang simple ini dengan imajinasi kita. Puzzle, Lego gitu, itu pun masih rakit-rakit gitu. Dan seharusnya seorang anak itu tidak pernah merasa bosan, karena tadi mereka tuh bisa imajinasi, mereka dikasih stick aja satu gitu, mereka bisa pura-pura ini tongkat sihir atau apapun gitu, karena seharusnya anak-anak tuh se-playful itu. Tapi akhirnya sekarang ya banyak anak kecil juga udah minta iPad gitu kan, dan akhirnya kita semua ini ya, anak kecil tadi, kita kehilangan ability untuk dealing with boredom, atau bagaimana kita dealing dengan kebosanan tadi.
sebelum ada sosial media dan apapun itu, kita dealing dengan kebosanan dengan cara experience more. Kita punya hobi, kita bermain. Aku kalau nggak salah pernah lihat-lihat juga di YouTube ada diskusi, apakah sekarang orang udah nggak punya hobi lagi ya? Gitu. Kayak semuanya sama gitu. Ya lihat HP aja gitu. Dan itu menarik juga. Gitu. Ada satu kata juga yang aku suka yaitu cognition needs friction gitu. Ketika kita menemukan suatu permasalahan, ketika kita stuck gitu, akhirnya kita terlatih untuk mikir, ya kan? Dan ini terjadi di sekarang gitu. Dulu kita berpikir kalau misalnya mesin bisa mengerjakan pekerjaan kita, artinya kita manusia ini bisa mengerjakan sesuatu yang lebih bermakna, ya kan? Awalnya idenya seperti itu. Tapi ternyata ya kita menggunakan waktu tadi yang dimana pekerjaan udah diambil mesin dengan scrolling juga gitu, dengan ya leyeh-leyeh aja di kasur gitu. Dan aku benar-benar merasakan ya seperti membusuk beneran gitu. Dan ini ada satu series yang aku suka namanya The Good Place. Di situ ada satu scene di mana tokohnya itu ketemu sama Hypatia. Hypatia itu adalah sosok filosofer yang pokoknya pinter banget, ahli matematika, bahasa, filsafat. Nah dia itu dalam tanda kutip ya ada di surga. Nah ketika dia kelamaan di surga, dia sampai lupa gitu istilah-istilah filosofi itu apa, terus dia itu ngapain di dunia ini. Jadi dia benar-benar rasa ya karena semua hidupku nih enak banget di surga ini gitu ya, di surga imajinasi itu. Aku jadi udah nggak pernah menggunakan otakku lagi dan diajak ngobrol pun jadi kayak udah agak-agak nggak nyambung gitu. Nah aku rasa itu adalah gambaran yang cukup akurat ya untuk bagaimana kondisi kita sekarang gitu, di antara banyak kemudahan tapi kok kita malah semakin bodoh. Nah terus di sini aku mau sharing gimana cara aku juga mencoba untuk mengasah otak ya. Yang paling fundamental pastinya adalah kita harus terus belajar sih. Jadi ada tren yang aku suka juga di sosial media belakangan ini di mana orang-orang itu pada bikin personal curriculum ya untuk mereka belajar apapun itu yang mereka tertarik. Dan aku juga jadi kepikiran untuk bikin juga. Jadi aku bikin personal curriculumku di sini. Temanya itu adalah tentang programming, coding, computer science. Jadi sebenarnya ini masih berkaitan sama PhD-ku, tapi aku tuh nggak wajib untuk paham semua ini karena aku penelitiannya lebih ke arah AI ethics dan human AI interaction gitu. Tapi aku pengen aja gitu, pengen tahu juga. Dan untuk semua course ini aku punya target yang generous yaitu setahun sesuai dengan online course subscription-nya di sini. Tapi kalau misalnya kamu nggak perlu sertifikat, itu tuh banyak banget kalau misalnya dilihat di YouTube ya, MIT, Stanford, Harvard, itu tuh mereka suka upload lecture mereka gitu. Jadi terakhir tuh aku nonton menarik banget lecture-nya Fei Li. Ini dia dibilang godmother of AI. Dia membahas computer vision dan awal dia bisa riset itu seperti apa. Dan surprisingly dengan bahasa yang sangat-sangat mudah gitu. Jadi aku yakin kamu pasti ngerti gitu karena banyak ya dosen-dosen yang baik ini, dosen-dosen yang kelasnya udah kelas internasional itu membagikan pengetahuan secara gratis gitu. Jadi itu menarik. Satu yang penting juga kalau belajar itu kan ada ujiannya. Ya jadi kalau di programku ini personal curriculum aku bikin target di akhirnya adalah aku tuh pengen berkarya. Aku pengen bikin sesuatu, tetapi kalau misalnya orang biasanya berkaryanya pakai watercolor gitu kan atau oil painting di kanvas. Nah, aku pengen si kanvas dan paintku ini adalah coding ini. Gitu. Syukur-syukur kalau misalnya bisa dapat grant atau misalnya bisa pameran gitu. Tapi dari sini gitu aku belajar bahwa seru banget ya ternyata kalau kita tuh punya personal project seperti ini gitu, nggak harus nanti kita terkait dengan akademis juga gitu, tapi seru aja. Aku juga mencoba untuk mencatat apa yang aku baca
Sebenarnya bisa sih ya di Goodreads, tapi tadi aku pengen balik lagi ke analog. Jadi ini beberapa buku yang aku baca yang masih ada kaitannya dengan personal kurikulum tadi. Dan ini jadi hal yang menarik juga gitu. Coba deh kamu bikin ya, audit juga. Top 10 channel apa yang kamu tonton. Terus misalnya ada lagi top 10 account Instagram apa sih yang nggak pernah absen kamu pantau gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa menggambarkan secara tidak langsung ya isi kepala kita kan. Karena ya itu tadi kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi. Dan akan baik juga kalau misalnya setelah konsumsi itu ada sesuatu tindak lanjutnya lah yang kita lakukan. Misalnya bisa kita dengan nulis review, nulis impression gitu. Nah itu juga salah satu alasan kenapa aku upload review buku di sosial media. Jadi aku pernah dengar cerita gitu, misalnya ada anak yang dia itu kalau minta beliin buku ke orang tuanya, buku yang sebelumnya harus selesai dibaca dulu dan dia harus nulis ya sedikit aja sih gitu tulisan, nge-review bukunya, summarize. Nah tapi aku ngerasa kok kayaknya otak kita sekarang ini juga mirip sama otak anak kecil itu gitu. Kita perlu dilatih untuk supaya lebih responsibel karena banyak banget kan sekarang kita lihat tren book hoarding gitu. Kita beli buku, tetapi nggak tahu juga gitu kapan dibacanya atau banyak yang nggak dibaca gitu. Jadi itu menarik juga untuk bikin kita lebih responsibel. Kemudian supaya konsumsinya itu nggak berhenti begitu aja, kita juga bisa ikut diskusi buku gitu. Jadi book club itu juga macam-macam. Ada yang membahas satu buku spesifik, tapi yang lebih aku suka itu biasanya yang dia punya tema gitu. Misalnya temanya itu adalah mental health gitu. Nah kita bawa nih satu buku masing-masing pesertanya, kemudian mereka cerita gitu buku apa yang menjadi pilihan mereka. Nah aku suka yang seperti itu karena aku juga jadi banyak dapet referensi kan buku-buku yang lainnya gitu. Jadi bisa juga diolah jadi media lain gitu, misalkan terinspirasi dari buku ini ya kan kita bisa lihat banyak juga kok penyanyi gitu dia musisi yang bikin karya mereka dari sebuah buku. Nah menurutku itu adalah masa dimana konsumsi itu akhirnya bisa jadi sesuatu yang positif. Selain konsumsi mungkin satu elemen yang sering kita lupakan sekarang itu adalah creating gitu. Jadi terakhir aku nonton Dead Poets Society dan aku baca buku yang judulnya Art as Therapy dan itu benar-benar apa ya, menurutku menjawab pertanyaanku gitu. Kenapa ya aku kok ya tadi merasa bodoh, merasa nggak ngapa-ngapain gitu. Karena aku nggak membuat apa-apa gitu loh. Aku tidak mengolah apa yang aku konsumsi menjadi sesuatu gitu. Dan padahal manusia itu butuh juga creating something. Dan aku mencoba untuk melakukan hal yang sederhana. Misalnya untuk capturing moments itu kan kita bisa menggunakan foto gitu kan. Tapi aku mencoba, aku pengen deh sekarang capturing moments, capturing feelings dengan cara bikin puisi gitu. Terus aku juga mulai kembali untuk menulis diary atau menulis jurnal gitu. Dan dari situ tuh aku bener-bener sadar ya, sebelum bikin channel ini juga seberapa banyak porsi dari otakku ini diisi pemikiran orang lain gitu. Meskipun bisa jadi positif juga ya, misalnya isinya pengetahuan, oke itu positif. Tapi tetap gitu, itu adalah pikiran orang lain. Aku ingin mendengar suara diriku sendiri seperti apa sih gitu dan itu akan keluar kalau misalnya aku berkarya. Kemudian aku inget dari kecil itu aku suka banget bikin komik, bikin cerpen, meskipun ya nggak dimasukin ke majalah juga gitu, tapi akhirnya itu, oh itu membuat kepuasan tersendiri ya dan wah ini benar-benar missing link dari perasaanku sebelumnya. Dan aku suka ketika aku kuliah dulu di FSRD ya, karena oh ternyata itu adalah masa dimana aku paling banyak berkarya gitu dan aku seneng banget ketika kuliah itu mereka punya filosofi tuh serius dalam bersenang-senang.
Jadi misalnya ya, jadi di kampus kami tuh ada semacam amphitheater outdoor kecil gitu, jadi kayak panggung kecil. Nah misalnya kami mau bikin acara namanya Beatles Night. Nah itu tuh bener-bener niat promosinya, nanti ada muralnya, terus yang tampil bawa lagu-lagu The Beatles, itu pakai kostum juga gitu, kayak ya udah itu hal-hal yang fun aja gitu, tapi ternyata menyenangkan ya. Dan ya itu bikin kreativitas kita tidak mati di situ. Jadi aku pengen mencoba untuk lebih sabar juga dengan cara bikin suatu karya yang selesainya lebih lama gitu. Misalnya kalau melukis gitu kan, ada beberapa karya yang itu harus selesainya dalam hitungan minggu atau bahkan hitungan bulan ya kan. Dan itu secara tidak langsung juga kita mencoba mendapatkan dopamin tadi dengan cara yang tidak instan sebelumnya seperti sosial media, tapi dengan cara kita berkarya sendiri gitu. Jadi intinya ibaratnya dengan berkarya ini volume untuk suara yang dari diri kita sendiri itu bisa kita naikin gitu, sehingga akhirnya kita juga bisa lebih kenal dan mungkin akhirnya lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah soal connecting ya. Jadi aku mau kasih ilustrasi betapa banyaknya hal-hal yang kita nikmati sekarang ini dulunya adalah hal-hal yang sifatnya sosial. Jadi misalnya buku. Dulu itu kan nggak semua orang bisa baca buku ya. Jadi buta huruf lah gitu. Masih banyak orang yang buta huruf. Sehingga ketika kita baca buku itu bisa di ruang tengah satu orang baca itu tuh didengerin sama-sama gitu. Sama juga ya ketika mendongeng kan ke anak itu jadi aktivitas sosial juga. Terus misalnya TV. TV juga tadinya ada di ruang keluarga, kita bisa negosiasi ya kan. Nonton apa nih sekarang gitu atau gonta-ganti channel gitu. Tapi intinya itu sosial bersama-sama. Tapi sekarang kita streaming, di mana streaming di laptop di kamar masing-masing. Contoh lain makan di restoran, ada teman ngobrol, kita juga bisa belajar sejarahnya, soal makanan ini, belajar soal budaya, tapi sekarang gampang banget ada food delivery langsung ada di kamar. Ya kan, dan itu semua mengilustrasikan adalah bagaimana hal-hal convenience tadi dan juga media sosial gitu ya. Ternyata malah menggerus sisi-sisi sosial kita, sisi-sisi kita yang sering membangun koneksi dengan orang lain dan membuat kita terisolasi. Aku pengen sharing salah satu artikel yang bagus banget aku baca di Substack di sini. Jadi penulisnya ini bikin semacam meaning matrix. Ini aliveness, dia ngomongin soal aliveness. Dan di sini dia bikin 4 kuadran. Nah dia membagi kalau extrovert itu biasanya memang suka consuming together. Ya extrovert ada di consuming together, sementara kalau introvert mereka memang banyak creating, tapi creating alone gitu. Nah kedua hal ini sebenarnya bisa jadi belum ideal, kenapa? Karena society itu sebetulnya ada di kuadran yang keempat, yaitu di kuadran creating together. Jadi kalau tadi sebelumnya aku ngomongin soal personal project, sebenarnya hal yang akan lebih bikin kita merasa lebih bermakna biasanya adalah kalau kita punya collective project. Entah itu misalnya bikin channel bareng, bikin bisnis bareng, penelitian bareng mungkin, berkarya bareng gitu, nulis buku misalnya. Jadi hal-hal yang kamu punya kesamaan visi dengan orang ini, terus kita bisa nih gitu dijadiin sesuatu, itu ternyata sangat-sangat memuaskan sih buat aku gitu, karena kita nggak hanya dapat berkaryanya aja tapi kita juga dapat koneksinya gitu. Dan terakhir misalnya gitu, aku seneng nih ketika aku berorganisasi, aku punya visi untuk membuat kegiatan sosial yang sama gitu, karena kalau misalnya bareng-bareng itu biasanya juga impact-nya akan lebih besar dan akhirnya ini yang membuat kita merasa lebih puas dan lebih meaningful. Terus gimana berhasil atau enggak digital decluttering ini? Jujur aku merasa sangat terbantu
Sebenarnya sebagian besar juga karena aku ada ADHD. Nah, itu mungkin untuk di video selanjutnya aku bakal cerita soal proses diagnosa dan pengalamanku seperti apa. Tapi dari sini aku merasa aku lebih, apa ya, aku bisa lebih mendengar suaraku sendiri, mauku itu apa sih di dalam hidup ini, dan aku juga bisa lebih fokus mengerjakan apa yang bisa aku kerjakan gitu. Jadi ibaratnya kalau berjalan itu, kalau orang anxious kan kepikiran kemana mana ya, bercabang ke masa depan, ke apapun. Sini aku bisa fokus aja ke ada yang di depan. Terus kenapa tadi di puisinya juga ada soal menjamu tadi, karena ya aku pengen itu, aku pengen sharing ke orang lain. Tapi sebelum aku bisa sharing, aku pengen semacam menemukan diriku sendiri dulu, dan aku juga pengen pada akhirnya bisa creating together tadi gitu. Dan kita nggak selalu seperti ini kok. Jadi apalagi yang kita di generasi 90-an kan, kita pernah loh hidup di masa kita nggak punya HP, nggak punya sosial media, dan kita baik-baik saja. Dan bahkan kalau ketemu temen kan suka ada yang bilang, ya nggak tahu kenapa pokoknya kita sama-sama aja ngumpul di satu titik itu gitu. Dan aku rasa itu hal-hal yang menarik gitu dan agak kurang ada sekarang. Jadi kalau misalnya di urban design itu biasanya kita ada istilah turning space into place gitu. Jadi kalau space itu ruang yang kosong atau hampa, dan kalau di puisi tadi ya sebenarnya nggak kosong juga kan, banyak banyak tanaman-tanaman liar gitu, tapi tidak terpakai pada intinya. Tapi suatu tempat itu akan berubah jadi si place tadi ketika apa? Bukan masalah tempatnya itu indah atau enggak, tapi lebih ke tempat itu hidup atau enggak. Hidup itu dari apa sih? Dari seberapa banyak orang yang beraktivitas di sana, seberapa banyak interaksi yang terjadi di sana, di situ. Dan itu yang aku rasa tidak ada di sosial media sekarang gitu, di mana yang tadinya dia menawarkan koneksi, tapi malah membuat kita terisolasi. Jadi semoga video ini bisa membantu kamu untuk lebih sadar akan ya penggunaan media sosial. Dan mungkin kalau misalnya kamu sama seperti aku pernah merasa, kok aku semakin bodoh ya, kok aku males banget, kok aku kayak nggak punya tujuan hidup gitu. Mungkin cara-cara yang aku lakukan di sini aku harap bisa membantu kamu juga. Dan ya sama-sama lah kita semangat berusaha supaya otak kita ini yang harus kita sayang loh bisa mencapai potensi terbaiknya. Halo. Demi apapun ini dingin banget.